Halo everybody, ketemu lagi sama gue Pix. Dan kali ini gue mau bahas anime psychological yang udah rilis cukup lama dan salah satu anime yang memorable banget buat gue. Anime ini berjudul Welcome to the NHK. Jadi anime ini menceritakan seorang hikikomori atau orang yang menarik diri dari kehidupan sosial dan sulit bergaul dengan masyarakat, yang kesehariannya cuma di rumah dan keluar rumah pun mungkin cuma buat beli makan dan sebagainya. Jadi beda sama introvert. Kalau introvert kan dia bisa bergaul sama masyarakat, cuma dia lebih suka sendiri. Tolong koreksi kalau salah. Nah, kalau hikikomori ini sulit bergaul sama masyarakat karena udah terbiasa mengurung diri. Jadi gak terbiasa interaksi sama orang lain. Dan biasanya orang menjadi hikikomori itu ada sebabnya. Entah karena trauma atau karena lingkup sosialnya yang akhirnya membuat seseorang menutup diri dari dunia luar. Tatsuhiro Sato berumur 22 tahun dan sudah mengurung diri di apartemennya selama 3 tahun. Sato menjadi hikikomori karena suatu kejadian yang dialaminya saat dia mau berangkat kuliah untuk pertama kalinya. Karena sudah menjadi hikikomori yang profesional, Sato juga mengalami berbagai macam penyakit mental, seperti halusinasi yang berlebihan, sulit berinteraksi dengan orang lain, bahkan dia menganggap semua derita yang menimpanya ini adalah konspirasi dari sebuah organisasi. Sampai suatu ketika seorang cewek yang bernama Misaki mengunjungi apartemennya. Dari situ Sato sadar kalau dia gak bisa begini terus. Dia harus berubah. Dia pun mulai mencari kerja paruh waktu agar dia bisa pelan-pelan kembali ke masyarakat. Sato memutuskan untuk mencoba melamar kerja di sebuah manga cafe, tapi sialnya Misaki ada di sana. Dan Sato pun menjadi sangat gugup saat berhadapan dengan Misaki dan langsung kembali ke apartemennya. Sore harinya Misaki mengembalikan surat lamaran Sato yang ketinggalan di kafenya dan menuliskan pesan kalau dia mengajak Sato bertemu di sebuah taman jam 9 malam. Ketika mereka bertemu, Misaki bilang kalau dia akan menyelamatkan Sato dari hikikomori. Dan juga sebenarnya nama Tatsuhiro Sato sudah masuk dalam daftar proyeknya. Apakah Sato bisa sembuh dari hikikomorinya? Seperti kebanyakan anime psychological yang lain, karakter di anime ini juga realistis banget dan cukup dalam menggambarkan bagaimana faktanya kehidupan orang dewasa. Ada momen dimana gue kesal banget karena betapa bodohnya Sato ini, dan ada juga momen dimana gue bisa respect sama dia. Gue tersentuh sama bagaimana dua orang ini try hard banget untuk menyelesaikan masalahnya. Karena asal lu tahu, Misaki ini sebenarnya cuma cewek biasa, dan kenapa dia mau melakukan semua itu, gue juga gak paham. Dan selain mereka berdua, ada beberapa karakter lain yang juga punya masalah yang cukup serius dengan dirinya. Ya emang orang di anime ini tuh bermasalah semua. Pertama kali gue nonton anime ini tuh waktu gue lagi nganggur, dan kebanyakan waktu gue habisin di rumah buat nonton film dan lain-lain. Karena teman-teman gue pada kerja, dan nongkrong pun paling cuma weekend, jadi gue ngerasa relate banget sama anime ini. Anime ini bisa ngasih kita perasaan-perasaan yang gak enak banget, mulai dari kegelisahan, kecemasan, rasa kurang percaya diri, dan selalu berpikiran negatif sama orang lain. Karena dampak hikikomori itu gak bisa dianggap enteng, dan di Jepang pun ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia juga lumayan banyak sebenarnya hikikomori, dan masalah yang dialami hikikomori ini lumayan kompleks juga, karena kita gak bisa sepenuhnya nyalahin mereka. Soalnya mereka juga sebenarnya gak mau ada di posisi itu. Gue pun merasa beruntung gak sampai jadi hikikomori, karena gue gak tahu lagi kalau sampai terjerumus ke sana. Dan salah satu yang ngasih gue pelajaran adalah anime ini. Gue seneng bisa namatin anime ini, karena gue pun pada akhirnya jadi aware sama isu hikikomori ini. Dan kalau salah satu dari kalian ada yang mengidap hikikomori, atau ada tanda-tanda yang menjurus ke sana, bro coba keluar. Gak usah jauh-jauh, coba ke rumah temen lu atau kemana. Yang penting lu punya temen ngobrol. Karena kalau lu punya temen ngobrol, mungkin lu akan merasa lebih baik. Segitu aja untuk video kali ini. Sorry kalau gue ada salah-salah kata. Dan like kalau lu suka video ini. Subscribe juga please. Gue Pix, arigato, dan matao.